Bab 283. Melenyapkan. Terakhir kali di rumah lelang, Jerry yang dengan santai melempar pena tanda tangan dan itu sudah bisa langsung membunuh Bill Zhuang, meninggalkan bayangan psikologis yang besar pada Shannon Meng. Jika dia sudah dapat menemukan master yang bisa menangani Jerry Yang, dia pasti sudah akan membunuh Jerry Yang sejak lama. Sekarang melihat orang yang begitu kuat di samping Heng Meng, wajahnya penuh dengan senyuman. Kak, aku tahu Wolo itu kuat, tapi untuk berjaga-jaga, bukankah kita harus melakukan beberapa persiapan? Meskipun Shannon Meng telah melihat kekuatan Wolo, dia juga telah melihat kekuatan Jerry Yang, jadi dia masih sedikit khawatir. Shannon Meng, jangan khawatir. Heng Meng tampak bangga, memandang Shannon Meng dan berkata, bahkan jika Jerry Yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, apakah dia bisa masuk ke kediaman keluarga Mengku? Bahkan jika dia benar-benar berani masuk, apakah menurutmu dia memiliki kesempatan untuk datang kepadaku? Bahkan jika dia bisa datang, kita masih memiliki Wolo di sini, apa yang kita takutkan? Jika dia menerobos tembok besi keluarga Mengku dengan begitu mudah, bukankah semua yang ada di keluarga Mengku hanya hiasan? Mendengar apa yang dikatakan Heng Meng, Shannon Meng sangat santai, dan berkata dengan cepat, saudaraku, aku berpandangan pendek dan terlalu memikirkan anak itu. Ini baru Kak Heng Meng. Heng Meng tersenyum, tiba-tiba bertanya, kerjaan yang aku atur untukmu, bagaimana sekarang? Shannon Meng berkata, jangan khawatir, semuanya telah diatur. Aku telah membiarkan media merilis berita pembunuhan Yuri Zhou. Mungkin itu sudah menjadi berita utama. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi grup Yan Chen di Jiangsu. Sudut mulut Heng Meng terangkat. Kak, jika kita benar-benar membunuh Jerry Yang, keluarga Yuan tidak akan melakukan apapun pada kita, kan? Lagi pula, anak itu adalah putra dari keluarga Yuan, kata Shannon Meng. Jangan khawatir, Tuan Muda Bin telah meyakinkanku bahwa selama keluarga Meng yakin bahwa mereka dapat membunuh Jerry Yang. Heng Meng berkata sambil tersenyum, status Tuan Muda Bin di keluarga Yuan setara dengan statusku di keluarga Meng. Mungkin tidak lama lagi Tuan Muda Bin dapat mewarisi keluarga Yuan. Saat itu, status keluarga Meng pasti akan naik. Mata Shannon Meng penuh harapan, lagi pula keluarga Meng kuat, dan dia akan naik status. Tepat ketika mereka merencanakan masa depan keluarga Meng, sebuah berita dengan cepat menjadi berita utama. Yuri Zhou sudah mati, Jerry Yang berutang penjelasan kepada kita. Siaran langsung di pagi hari, jenazahnya tidak dapat ditemukan, sebenarnya apa yang terjadi? Manajer umum grup Yan Chen di Jiangsu membunuh ibunya dan merampas kekayaannya. Pada dasarnya setiap berita utama di media adalah tentang kematian Yuri Zhou. Beberapa judul bahkan dinamai Yuri Zhou dan Jerry Yang. Lagi pula di pagi hari, siaran langsung Yuri Zhou menjadi populer. Popularitas video belum menurun, dan nama Yuri Zhou dan Jerry Yang sudah lama dikenal banyak netizen. Yuri Zhou sudah mati. Selama siaran langsung, dia bahkan memberitahu putrinya dia mungkin akan dibunuh oleh Jerry Yang. Sungguh tidak dapat dipercaya menantu yang begitu kejam. Dia juga manajer umum grup Yan Chen cabang Jiangsu. Bagaimana binatang buas ini bisa menjadi manajer umum? Setiap berita terkait Yuri Zhou didominasi oleh cacian banyak netizen di area komentar. Tiba-tiba grup Yan Chen mengalami pukulan keras, karena siaran langsung Yuri Zhou di pagi hari, nilai pasar grup Yan Chen turun drastis. Dalam setengah, berita kematian Yuri Zhou dengan cepat menjadi berita utama. Bagi grup Yan Chen, ini sangat buruk. Terutama grup Yan Chen cabang Jiangsu, tekanannya bahkan lebih besar. Banyak netizen secara spontan datang ke gerbang cabang Jiangsu, untuk menyuruh Jerry Yang keluar. Yumi Qin sedang sibuk karena masalah yang dihadapi oleh perusahaan, tetapi ketika dia mendengar berita kematian Yuri Zhou, dia terkejut. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, ibu tidak akan mati. Jerry Yang berjanji padaku dia pasti akan membawa ibu kembali dengan selamat. Yumi Qin tampak linglung, dengan air mata di seluruh wajahnya. Yumi, jangan seperti ini. Sebelum kebenaran terungkap,
semuanya hanyalah rumor. Ini jelas seseorang melakukan di belakang, hanya untuk menghancurkan grup Yan Chen. Jika kamu jatuh saat ini, grup Yan Chen akan benar-benar berakhir. Sahabat Yumikin, Sweetie Sun memeluk Yumikin dengan erat dan berkata dengan mata merah. Sejak Jerry yang mempekerjakan Yumikin, dia menawarkan Sweetie Sun menjadi sekretaris Yumikin. Sekarang Sweetie Sun bukan lagi pemula, dia telah melihat semua yang terjadi di grup Yan Chen dengan sangat teliti. Ya, kamu benar, ini semua adalah rumor, jika ibu benar-benar meninggal, Jerry yang pasti akan memberitahuku yang sebenarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Sweetie Sun, Yumikin menyeka air mata, dan berkata dengan tegas, sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi perusahaan, dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka yang ingin membuat grup Yan Chen runtuh. Ini baru sahabatku yang penuh percaya diri. Ayo, aku akan bersamamu untuk membantu perusahaan melewati rintangan ini. Sweetie Sun berkata sambil memegang tangan Yumikin dengan erat. Yumikin kembali bekerja, dan langsung memerintahkan semua eksekutif perusahaan segera pergi ke ruang konferensi besar untuk rapat. Ya, CEO Qin. Pada saat yang sama ketika grup Yan Chen menghadapi krisis besar, Lexi Qin di rumah sakit juga melihat berita utama tentang kematian Yuri Zhou. Ketika dia melihat berita itu, dia merasa seperti disambar petir, dengan air mata di wajahnya. Bu, apakah dia sudah mati? Bu, aku yang mencelakaimu. Jika aku tidak mengusirmu, bagaimana kamu bisa menghadapi hal-hal ini? Bu, maafkan aku telah menyakitimu. Lexi Qin menangis dan berbaring di depan ranjang rumah sakit David Qin, menangis dengan keras. Saat ini, hatinya penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan putus asa. Meskipun internet penuh dengan konten tentang Jerry yang membunuh Yuri Zhou, dia tidak percaya sama sekali. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa orang-orang Jerry yang membawa pergi Yuri Zhou. Dia menonton siaran langsung Yuri Zhou dengan matanya sendiri, dan menuduh Jerry Yang. Tapi dia tahu jelas orang seperti apa Jerry Yang itu. Ketika dia menelepon Jerry yang sebelumnya dan bertanya di mana Yuri Zhou berada, itu hanya karena dorongan hati. Jika Jerry yang benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Yuri Zhou, mengapa dia harus menahan sampai sekarang? Bahkan jika Yuri Zhou tidak ada lagi di dunia, itu tidak menghalangi Jerry yang bertindak. Dalam pandangan Lexi Qin, siaran langsung Yuri Zhou jelas diancam untuk mengatakannya. Pada saat ini, hati Lexi Qin penuh dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Apa yang tidak dia perhatikan adalah David Qin, yang tidak bergerak selama ini, menggerakkan jarinya dengan ringan beberapa kali, tetapi hanya sebentar kemudian tidak ada gerakan lagi. Ibu kota provinsi, keluarga Meng. Mobil hitam perlahan berhenti di depan sebuah rumah besar. Jerry yang perlahan berjalan keluar dari mobil, menatap plakat emas yang tergantung di atas gerbang, matanya penuh dengan kedinginan. Peng! Dia menjentikkan jarinya, dan dengan suara keras, plakat emas itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Dua karakter, keluarga Meng, semuanya hancur. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Meng di ibu kota provinsi. Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, aura yang kuat meletus, kemudian dia melangkah menuju ke dalam. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 284. Anak yang ditelantarkan. Pada saat yang sama, Jiangsu, keluarga Su. Ayah, Jerry yang pergi ke rumah Meng sendiri, bukankah kita berencana untuk membantunya? Kata Susan dengan wajah khawatir. Ketika Choki Su menelepon, Susan Su kebetulan mendengar percakapan itu, kemudian dia tahu kalau Jerry yang benar-benar pergi ke rumah Meng. Choki Su berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harusnya mengerti dengan jelas kalau keluarga Meng adalah keluarga kaya yang berada di puncak ibu kota provinsi. Keluarga Su sama sekali bukan lawannya. Jika kita campur tangan, konsekuensinya akan sangat serius.
Lalu, Susan tersenyum sinis, berkata dengan mata merah, apakah kamu hanya peduli pada kepentingan keluarga Su? Bukankah kamu mengatakan bahwa Jerry yang memiliki darah keluarga Yuan, dan ingin memiliki hubungan dengannya, tetapi sekarang dia dalam masalah, kamu hanya berdiri saja. Susan Su sangat marah, sejak Choki Su mengetahui bahwa dia mengenal Jerry Yang, dan dia telah diselamatkan oleh Jerry Yang beberapa kali, Choki Su sangat mendesaknya untuk berinisiatif berteman dengan Jerry Yang. Awalnya dia sangat senang, berpikir bahwa dia dapat mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Jerry Yang. Tetapi hari ini, setelah Choki Su mengetahui bahwa Jerry Yang berhadapan dengan keluarga Meng, dia memilih untuk berdiri dan menonton saja, ini membuat Susan Su sangat tidak senang. Diam! Choki Su berteriak dengan marah, apakah kamu tahu siapa orang yang baru saja menghubungiku? Itu adalah keluarga Yuan, mereka memperingatkan aku untuk tidak mencampuri urusan Jerry Yang dan keluarga Meng. Keluarga Su mungkin bukan lawan. Dalam hal keluarga kaya di ibu kota provinsi, keluarga Su tertinggal jauh. Kamu memberitahuku bahwa bahkan keluarga Yuan telah memperingatkan keluarga Su, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika kamu adalah kepala keluarga Su, apa yang akan kamu pilih? Choki Su meraung marah, bukan karena dia tidak tahu identitas Jerry Yang, tapi Terry Han Tiancheng, petinggi keluarga Yuan, memang menyuruhnya untuk membantu Jerry Yang secara diam-diam. Tapi barusan keluarga Yuan, orang dengan status lebih tinggi dari Terry Han, secara pribadi meneleponnya, jadi dia benar-benar tidak punya pilihan. Setelah Susan Su mendengar kata-kata itu, wajahnya tampak kusam, bahkan keluarga Yuan, apakah mereka akan melepaskan Jerry Yang? Tepat setelah Choki Su menjawab telepon dari keluarga Yuan, keluarga Guan Jiangsu juga menerima telepon dari keluarga Yuan. Setelah menutup telepon, wajah Yosua Guan terlihat serius. Kakek, apa yang terjadi? Tanya Gerdi Guan, sudah lama dia tidak pernah melihat Yosua Guan begitu cemberut. Gerdi, jika suatu hari, 8 keluarga besar kota yang berhubungan baik dengan kami, tetapi meminta kami untuk berdiri di sisi berlawanan dari Jerry Yang, bagaimana kamu akan memilih? Yosua Guan bertanya. Ketika Gerdi Guan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dia tidak langsung menjawab, tetapi berpikir sejenak. Saat ini, banyak adegan tiba-tiba muncul di benaknya. Hari itu di pesta ulang tahun Yosua Guan, Jerry Yang muncul sendiri, dan menginjak-injaknya, putra kesayangan itu, dipermalukan di depan umum. Bahkan adik laki-lakinya Albus Guan meninggal di tangan Jerry Yang. Setelah itu, ratusan orang resmi bersenjata peluru tajam tiba-tiba datang dan mengurung semua orang. Awalnya, dia mengira keluarga Guan telah dihancurkan, tetapi Jerry Yang tiba-tiba muncul dan membiarkan keluarga Guan pergi. Tetapi hanya ada satu persyaratan, kepala keluarga tunduk padanya, dan tidak ada pengkhianatan yang diperbolehkan, jika tidak, tidak akan ada belas kasihan. Memikirkan hal ini, mata Gerdi Guan tiba-tiba dipenuhi dengan rasa percaya diri. Tanpa ragu, dia berkata dengan suara yang dalam, aku memilih, Tuan Yang. Mengapa? Yosua Guan bertanya, tatapan matanya sangat tajam. Keluarga Guan telah dihancurkan sekali. Jika dihancurkan lagi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Jika Tuan Yang dapat selamat dari malapetaka ini, keluarga Guan akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuan Yang di masa depan. Gerdi Guan berkata dengan serius. Oke, kamu memang layak menjadi putra dari keluarga Guan. Yosua Guan tertawa dan berkata, kalau begitu, aku secara pribadi akan memimpin keluarga Guan ke keluarga Meng di ibu kota provinsi untuk membantu Tuan Yang. Saat kamu kembali, kamu akan menjadi kepala keluarga Guan. Mendengar ini, wajah Gerdi Guan penuh kegembiraan, dia telah lama ditetapkan sebagai pewaris, tetapi sekarang Yosua Guan berkata kalau dia kembali, dia akan menjadi kepala keluarga. Ya, Tuan. Mata Gerdi Guan tampak merah, dia berteriak keras, berbalik dan pergi dengan tegas. Yosua Guan melihat cucunya, wajahnya penuh kebanggaan, usianya sudah 70 tahun,
tetapi dia masih menjadi kepala keluarga, bukan karena dia rakus akan posisi ini, tetapi karena tidak ada seorang pun yang cocok. Namun di antara para cucu, ada seorang junior muda seperti Gerdi Guan, yang merupakan keberuntungan keluarga Guan. Tidak hanya keluarga Su dan keluarga Guan, tetapi juga Andre Wang, dan keluarga Chen di kota Zhou juga menerima telepon dari keluarga Yuan. Selain keluarga Su, semua pasukan keluarga lainnya memilih Jerry Yang. Bukannya mereka tidak tahu seberapa kuat keluarga Yuan, tetapi bagi mereka, Jerry yang bisa memberi mereka segalanya. Tiba-tiba, mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya berangkat dari Jiangsu menuju ibu kota provinsi. Pada saat ini, Jerry yang telah menghancurkan plakat berhuruf emas dari keluarga Meng, dan masuk ke dalam keluarga Meng dengan paksa. "Kamu siapa? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke rumah Meng? Dasar tidak tahu mati, berani menghancurkan plakat pintu keluarga Meng, cari mati. Ayo bawa dia ke Tuan Besar untuk menerima hadiahnya." Beberapa penjaga di pintu melihat Jerry yang memecahkan plakat dan berani masuk ke rumah Meng, mereka langsung marah, selusin penjaga semua bergegas menuju ke arah Jerry Yang. Jerry yang tanpa ekspresi melangkah maju, seolah memasuki tanah tak bertuan. Bang bang bang. Tapi semua penjaga yang bergegas ke arahnya terhempas. Pada saat ini, mata mereka melebar. Sebagai penjaga keluarga Meng, dia belum pernah berjumpa dengan orang kuat seperti ini. Saat ini, lebih dari belasan penjaga terlempar. "Aku kesini hari ini hanya untuk menemui Heng Meng, yang tidak ada urusan harap pergi." Jerry yang berdiri dengan tangan di belakang, menghadap ke arah kediaman keluarga Meng, dan berteriak keras. Suara itu seperti gelombang besar, mengarah ke seluruh keluarga Meng. Jordi Meng sedang duduk di kursi dengan ekspresi dingin di wajahnya, ekspresinya sangat suram. Apa yang terjadi? Dia memandang Heng Meng dan bertanya. Heng Meng tersenyum, "Kakek, dia adalah putra terlantar dari keluarga Yuan yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa anak ini akan begitu berani datang ke keluarga Meng. Tapi jangan khawatir kakek, aku sudah mengatur semuanya. Jika dia berani datang, maka dia akan tinggal di rumah Meng selamanya." Jordi Meng mengerutkan kening, "Kamu ingin dia mati?" Tuan Bin sudah bilang, selama dia bisa membunuh Jerry Yang, maka dia akan membantu kita menyelesaikan semua masalahan, kata Heng Meng dengan percaya diri. Karena begitu, maka aku akan menyerahkan anak ini padamu. Jangan membuat masalah. Lagi pula, dia memiliki darah keluarga Yuan di tubuhnya. Untuk keluarga Meng, ini bukan masalah kecil, kata Jordi Meng dengan dingin. Ya, kakek, jangan khawatir. Cucumu tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah berbicara, Heng Meng bangkit dan berjalan pergi. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.